Pekerjaan suami saya usaha sendiri. Kehidupan keluarga kami baik-baik saja. Kami hidup nyaman dan anak-anak bisa sekolah di sekolah yang bagus. Pekerjaan suami saya pada saat itu membantu usaha orang tuanya yang sudah dirintis lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian kondisi ekonomi kita pada saat itu biasa-biasa saja ya. Kebutuhan-kebutuhan dasar sih bisa terpenuhi. Tapi dengan saya tidak bekerja, kita punya 2 orang anak. Yang pertama usia sekolah TK, yang kedua masih bayi. Jadi cukup challenging juga pada saat itu ya. Saya karyawan, udah bekerja di satu perusahaan yang sama selama 16 tahun. Saya mengundurkan diri karena niatnya mau lebih banyak waktu untuk mengurus anak. Jadi suami usaha sendiri, saya bekerja, kita berdua sama-sama bekerja. Jadi selama satu tahun tidak bekerja itu kayaknya gimana ya, kita nggak punya pegangan duit sendiri ya. Bukannya masalah suami kasih apa enggak ya, terkadang kita banyak kebutuhan, misalnya orang tua kita mau butuh dana atau pengen jalan-jalan atau kita mau kasih lebih, kan itu ada batasannya kalau kita minta sama pasangan. Nah ini, ada satu kejadian yang membuat saya berpikir dan tersadarkan. Jadi, ada teman suami, dia punya toko, tokonya cukup maju, cuman sayangnya dia tidak melibatkan istrinya di toko. Suatu hari, suaminya jatuh, pecah pembuluh darah di otak, dan besoknya berpulang. Si istri langsung shock dong. Dia bingung bagaimana dia bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejak kejadian itu, kehidupan keluarganya berubah total. Dari situ saya mulai berpikir, saya sebagai istri harus punya income sendiri. Walaupun pada saat itu income suami sudah lebih dari cukup. Jangan sampai pada saat itu terjadi, keluarga berubah standar hidupnya. Sudah bekerja sejak saya SMP, kemudian saya selesai kuliah, saya bekerja sampai saya menikah. Menjelang saya melahirkan anak pertama, saya masih bekerja. Itu kan banyak sekali waktu saya habiskan sebagai full time mom ya. Kita di rumah ngutak-ngutak dengan kesibukan keseharian kita dengan ngurusin bayi dan anak, dan kadang-kadang nggak sempat ngurusin diri sendiri, itu kayaknya titik jenuh ya. Nah akhirnya kepengen banget balik kerja lagi, tapi saya tahu dengan 2 anak yang masih sangat bergantung sama saya nggak bisa lagi full time. Dan akhirnya saya mencoba untuk pekerjaan yang fleksibel waktu. Kemudian faktor lain yang saya perlu pertimbangkan adalah mengenai modal ya. Berapa banyak ya untuk memulai satu usaha yang baru gitu. Background saya itu selalu bekerja, dari semester 2 kuliah pun saya udah bekerja, udah pegang duit sendiri. Jadi kalau untuk hal-hal apapun saya berasa kalau pegang duit itu kita ada jauh lebih bebas ya. Salah satu hal yang paling kelihatan jelas itu udah pasti satu di segi ekonomi. Anak mau apapun, terus orang tua pengen apa, kita jauh lebih fleksibel ya, karena udah ada anggaran ke sana. Dulu kalau zaman anak saya TK, untuk acara Valentine maupun Hari Ibu itu saya kesulitan untuk hadir karena dulu saya kan sempat bekerja juga. Semua kegiatan anak saya bisa hadir, saya bisa temenin gitu, saya bisa membagi waktu dengan jauh lebih baik. Cara bagi waktunya, ya kita tahu ya ibu-ibu banyak sekali tanggung jawab yang ditanggung di pundaknya. Yang ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, masak, dan lain-lain. Nah, bersyukurnya di pekerjaan saya ini, saya tidak perlu meninggalkan rumah 9 to 5. Waktu yang bisa saya pakai itu saya atur sendiri. Saya mau mulai jam berapa dan selesai jam berapa. Jadi, tugas saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri masih terhandle dengan baik. Kegiatan saya pagi anterin anak sekolah, siang jam 11-an jemput anak TK, sorenya itu sekitar jam 2:30 saya jemput anak yang SD kelas 2. Nah, dari sana saya mulai ngeker untuk membagi waktu. Begitu saya selesai urusan sebelum jam 4 saya udah datang jemput dan bawa anak-anak pulang. Sampai di rumah saya masih sempat ngajarin anak untuk ngeles dulu, ajarin bikin PR, selesai dulu, udah makan malam, baru saya keluar ketemu orang lagi. Jadi saya berasa di tahun pertama itu sama tahun kedua itu lebih
padat ya. Pintar-pintar kita mendelegasikan tugas, terus mengatur waktu. Setelah itu kayaknya di tahun ketiga itu semua udah mulai terpola. Saya yang saat ini sangat fleksibel waktu. Saya sangat bersyukur karena, nah, dengan pekerjaan ada waktu di mana anak-anak membutuhkan saya bisa hadir, ya. Dan di saat ada jeda waktu di antara kegiatan anak-anak sekolah itu saya bisa beraktivitas, ya. Kalau liburan sekolah kan kebanyakan keluarga baru bisa menikmati waktu bersama gitu ya. Semuanya tahu kalau yang namanya liburan itu adalah high season, dan begitu high season semua harga-harga yang tujuan keluarga itu akan sangat tinggi gitu ya. Tapi di sini saya jadi punya fleksibel waktu di mana menghabiskan waktu bersama keluarga tidak di waktu-waktu yang high season gitu loh. Kita nggak usah dapat harga yang sangat mahal, kita dapat quality time dengan family kita. Kelebihan yang dirasakan banyak ya. Selain income yang menurut saya itu cukup banyak, saya juga dapat pengembangan diri, saya dapat wadah untuk aktualisasi diri, pola pikir yang berubah, juga dapat teman-teman yang positive vibes di kantor, saling support, dan yang paling penting sebagai manusia saya merasa lebih berguna untuk orang lain. Waktu saya tidak bekerja, pikiran kita tuh jadinya sempit banget, pikiran saya jadinya sempit banget. Karena apa? Ruang lingkup saya tuh cuma itu aja setiap hari. Kita nggak dapat insight ataupun pencerahan baru tentang gimana sih cara mengontrol diri dan situasi kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi dengan saya punya aktivitas dan pekerjaan seperti saat ini, kepercayaan diri ya, pada saat saya bersosialisasi, pada saat saya berkumpul bersama teman ataupun keluarga, saya jadi merasa lebih bahagia juga karena saya merasa saya banyak belajar hal-hal baru. Dan best part-nya adalah saya membantu perekonomian keluarga ya, bersama dengan suami kita punya joint income yang mana akhirnya kita dapat merealisasikan banyak sekali impian dan goal. Saya bisa untuk eksistensi diri saya juga gitu. Terus saya juga bisa mengupgrade diri saya sendiri, selain juga dapatin tripnya, jalan-jalan segala macam. Jadi saya berasa saya punya ada waktu lebih di antara kesibukan kita bebas mengatur waktu, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas ibu rumah tangga itu tidak mudah. Itu kita bekerja 7 kali 24 jam, kerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Tapi saya menyarankan alangkah baiknya kalau di antara tugas kita sebagai ibu rumah tangga ini kita juga barengin dengan sesuatu yang menghasilkan, yang produktif. Saya tahu di luar sana banyak bisnis sekali yang bisa menghasilkan jauh lebih banyak, tapi pasti dengan modal juga. Saya seorang ibu dari 3 orang anak laki-laki, dan dengan segala jatuh bangunnya di keluarga, kita pengen bahwa kehidupan kita makin hari makin baik tentunya. Karena apa? Belum punya anak sama punya anak 1, 2, dan 3 tentunya berbeda kebutuhan hidupnya. Saya masih punya orang tua ya, saya masih memberikan kepada mereka hasil dari pekerjaan saya. Setelah menikah dan tidak bekerja, kan rasanya gimana ya? Bukannya suami saya nggak memberikan, cuman sayanya sungkan aja. Daripada itu saya lebih memilih untuk saya punya income sendiri. Sama Tuhan masih kasih saya kesempatan, kesehatan, why not gitu loh, saya berkarya. Dan tidak ada suami-suami yang tidak akan bersyukur kalau memang kita sebagai istri memberikan input dan juga andil ya dalam perekonomian keluarga. Dan kita bekerja, kita juga bisa menjadi satu nilai plus begitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal positif ya. Tapi highlightnya adalah saya merasa saya reborn menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa mendidik anak itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk untuk biaya pendidikannya. Jadi tidak ada salahnya wanita bekerja dan mempunyai income. Lumayan bisa bantu suami dan bisa memberikan fasilitas yang bagus untuk anak-anak kita.